Halo guys, kembali lagi di channel Dik Story. Ya, hari ini aku mau sharing sama kalian seputar dunia per-HP-an lagi, yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia S Compact di tahun 2020. Ya, untuk kalian yang baru saja jumpa di channel ini, boleh dulu klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan setelah ini kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini seputar dunia per-HP-an low budget. Ya, aku rasa di tahun 2020 sekarang masih ada ataupun masih banyak orang yang mulai tertarik dengan HP-HP black market BM alias ya HP-HP bekas luar negeri Jepang kayak gitulah, HP pejabat harga merakyat kayak gitu. Dan sebenarnya HP kayak gitu recommended nggak sih dipakai? Ya, langsung aja aku mulai untuk kelebihan dan kekurangan Sony Xperia S Compact di tahun 2020. Yang pertama adalah harganya. Seperti yang kalian ketahui kalau S Compact ini harganya adalah 800 ribuan sampai 1 juta lah mahalnya di kayak di online shop kayak gitu, Shopee, Bukalapak. Ya, dengan budget di bawah 1 juta kalian mendapatkan HP yang speknya bisa dikatakan flagship pada zamannya ya. Ini sekelas iPhone 6s, sekelas Galaxy S6 8G. Jadi menurut aku dengan budget segitu masih recommended banget beli HP ini. Oke guys, dan sekarang kita masuk ke kelebihan yang kedua adalah ukuran dan desain. Kalian nyadar nggak sih kalau di tahun 2020 sekarang nyari HP dengan ukuran compact itu hampir susah banget. Soalnya brand-brand sekarang itu udah tren-tren HP ukuran gajah, ukuran badak. Ukurannya di atas 6,5 inci, 6 inci, ini kalian bisa lihat perbandingannya. Dan kalau kalian orang yang nggak suka body gede, nggak nyaman di tangan, nggak nyaman di saku, fix kalian bakal pusing sendiri kecuali kalian nyarinya di brand iPhone atau Sony ini. Brand lain belum pada tren bikin HP compact, ini masih trennya HP gede. Dan dari segi desainnya sendiri, meskipun ukurannya kecil tapi ini nggak terlihat murahan. Bagian depannya sudah Corning Gorilla Glass, di bagian belakang glossy dan finishingnya juga rapih. Bentuknya khas banget HP Sony, nggak pasaran, terus mengkotak tegas. Pokoknya HP ini menurutku dari segi ukuran dan desain adalah sebuah kelebihan di tahun 2020. Oke guys, dan sekarang kita masuk ke kelebihan yang ketiga dari Sony Xperia Compact, ini adalah layarnya. Ya, meskipun secara angka ini pasaran lah dengan HP sejutaan sekarang 720 pixel per 1280 pixel, tapi di sini sudah ada fitur tambahan kayak Extra Reality Engine, ada mode super hidup, dan entah kenapa dari segi layarnya pokoknya ini enak banget dilihat. Kalian bisa bandingkan dengan HP sekarang yang sejutaan, pasti layarnya lebih enak di sini. Dan sudah ada Corning Gorilla Glass 4 yang membuat layarnya lebih mengkilap kayak gitulah. Menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar. Oke, dan sekarang kita fokus ke kelebihan yang keempat, yaitu sudah Type-C untuk pengecasannya dan sudah fast charging di 18 watts dan sudah quick charge di 3.0. Iya, HP ini dari segi pengecasan fix sudah cepet, nggak ada keluhan, nggak ada istilah ngecasnya lambat terus apa, ini nggak di sini untuk pengecasan cepet apalagi baterainya kecil. Oke guys, dan sekarang kita fokus ke kelebihan yang kelima, adalah kelebihan paling menonjol dari Sony Xperia S Compact, yaitu dari segi kamera belakangnya, lebih khususnya adalah perekaman video. Iya, menurutku di tahun 2020 memang kalau melihat dari foto, HP di range harga 2 jutaan sekarang sudah bagus banget, sudah bisa mode bokeh, sudah bisa mode fokus, sudah bisa potret, sudah bisa kayak night mode kayak gitu. Di sini nggak bisa karena single kamera. Terus tapi nih, untuk perekaman video ini adalah the best banget. Karena apa? Di sini sudah bisa slow motion di 120 fps. Terus di sini juga bisa rekam Full HD. Full HD 60 fps ini adalah hal yang mahal. Terus kalian juga ada fitur steady shot. Ini bisa di mode aktif pintar. Dan bagusnya lagi di sini ada pengaturan gelap terangnya, warnanya, dan langsung di kameranya. Dan hal yang cukup paling aku favoritkan adalah perpindahan fokus di HP ini adalah smooth banget dan kayak ada tracking fokusnya seperti yang kalian lihat. Ini adalah yang HP biasa aku gunakan saat ya traveling, kayak main di jalan-jalan kayak gitu, buat video sedikit-sedikit, buat konten kreator, dokumentasi.
Ini recommended banget dan selalu aku gunakan sepanjang aku bikin konten ini, selalu pakai HP S Compact, kalau enggak ya kadang XZ. Ya intinya HP ini cocok banget kalau kalian adalah orang yang hobi videografi, dengan catatan punya budget di bawah 1 juta loh ya. Oke guys, dan sekarang kita masuk ke kelebihan yang terakhir dari Sony Xperia S Compact, yaitu adalah spesifikasinya guys. Iya, HP ini sudah di chipset Snapdragon 650, RAM-nya 3 GB, internal 32 GB, sudah stereo speaker, sudah bisa fitur waterproof, water resistant, tahan debu, tahan air. Ya, dari segi spesifikasi dengan budget di bawah 1 juta emang belum ada yang bisa nandingin secara angka loh ya, secara simpelnya kayak gitu. Karena ya ini juga bekas HP mahal coy. Oke, dan ini adalah saatnya untuk mengasih tahu kepada kalian kekurangan dari Sony Xperia S Compact. Ya, meskipun dari segi kelebihan memang oke banget tadi seperti yang aku bilang, ukuran desainnya compact, terus layarnya resolusinya bagus, terus kamera belakangnya ini nggak ada obat banget, terus sudah Type C, terus spesifikasinya juga secara angka oke. Dan ini adalah saatnya kekurangan. Ya, Sony Xperia S Compact ini setelah kekurangan pertama adalah dari segi layarnya. Ya, ukuran layarnya 4,6 inci memang adalah hal mahal di tahun 2020 karena jarang HP compact. Tapi untuk secara umum orang memakai HP compact adalah pasti matanya sepet. Melihat layarnya cuma 0,46 inci, pengalaman penggunaannya juga semakin sedikit, terus mata gampang lelah kayak gitu. Apalagi untuk gamer, pakai game di HP ini meskipun speknya lumayan tapi ya pengalamannya itu pasti nggak enak lah, dan penggunaannya juga ya sangat terbatas kayak gitulah. Oke guys, dan sekarang kita masuk ke kekurangan yang kedua. Meskipun tadi aku bilang sudah Type C, sudah bisa fast charging di 18 watt, terus sudah quick charge di 3.0, tapi untuk ketahanan baterainya di HP Sony Xperia S Compact ini nggak ada obatnya banget, alias terbilang payah. Kalau kalian pengguna HP di tahun 2020 yang baterainya 4000 mAh, 5000 mAh kayak gitu, pasti kalau kalian memakai HP ini bakal keteteran karena screen on time-nya itu sekitar 6 sampai 7 jam saja dengan pemakaian full, bahkan bisa lebih kurang. Ya, pasti itu bakal payah dan kalian bakal akrab dengan yang namanya power bank. Oke guys, dan sekarang kita masuk ke kekurangan yang ketiga dari HP Sony Xperia S Compact ini di tahun 2020 adalah gampang banget panas. Ya, mungkin aku sendiri adalah pengguna Sony Xperia dari Z1 series sampai X series, mentok di XZ1 kemarin, dan menurutku sendiri HP ini adalah HP paling adem dari brand Sony di seri tersebut ya. Aku nggak tahu di seri ke atasnya karena hanya sebatas mengguna di mentok di XZ1. Ini adalah HP paling adem, tapi kalau kita bandingin sama HP yang keluaran 2020 sekarang, ini masih terbilang cukup panas coy. Bahkan aku bikin video kayak gini aja, ini digunakan kayak gini aja, ini sudah terasa hangat. Yang pasti ini bakal nggak recommended banget kalau kalian pengguna yang ekstra, atau kalian gamers, atau kalian orang-orang yang pokoknya deket terus banget sama HP, yang aktif terus jaringan datanya, ini bakal fix nggak nyaman banget dengan daya panasnya. Oke guys, dan sekarang kita masuk ke kekurangan yang keempat, yaitu kameranya gampang overhead. Ya, apa itu overhead? Adalah keluar sendiri dari menu kamera alias ngambek gampangannya. Ya, meskipun tadi aku bilang kameranya adalah the best, kelebihan banget. Kalau buat video sudah bisa 60 fps, terus stabilisasi oke, tracking fokus main, terus perpindahan fokusnya smooth banget. Tapi untuk penggunaan secara intensif, anjay bahasaku intensif, alias penggunaan secara eh, penggunaan rada lama kayak gitulah gampangannya, ini nggak bisa diandelin banget coy. Kalau kalian bandingkan dengan HP keluaran tahun 2020 sekarang yang bisa ngerekam dengan leluasannya, dengan bebasnya, nggak khawatir overhead, kalian memakai ini pasti bakal kaget. Karena HP ini hanya bisa ngerekam sekitar 20 menitan saja, itu sudah overhead kameranya, sudah minta keluar, sudah minta uh, suhu panas, harap keluar dari kamera kayak gitu. Dan apalagi kalau buat rekam di 60 fps, pasti daya tahannya
daya rekamnya nggak lebih lama dari 15 menit. Itu menurut pengalamanku ya. Menurut kalian gimana? Pengguna Sony bisa tulis aja di kolom komentar. Oke guys, dan sekarang kita masuk ke kekurangan yang kelima adalah fingerprint. Kalian nyadar nggak sih kalau di tahun 2020 HP sekarang fingerprintnya itu sudah enak-enak banget. Ada yang di depan, ada yang di belakang, tinggal tempel terus HP-nya nyala. Terus ada face unlock, ada ya banyak lah. Kita fokus ke fingerprintnya dulu. Ya, fingerprint di HP ini itu nggak segampang HP sekarang tinggal tempel terus lolos kayak gitu, pel hidup, pel hidup, pel hidup, enggak. Di sini perlu ditekan. Jadi ditekan sambil nempel kayak gitulah. Pokoknya sambil perlu mentekan. Jadi nggak bisa cuma tempel hidup enggak. Jadi perlu ditekan kayak gitu. Perlu ditekan. Jadi untuk fingerprint pokoknya masih ribet untuk HP ini. Kalian pengguna HP formal pada umumnya pasti kalau pakai HP ini bakal kagok. Oke guys, dan sekarang kita masuk ke kekurangan yang terakhir, yaitu susah nyari kondisi bagus. Ya, meskipun tadi aku sudah bilang kalau harga HP ini adalah murah di bawah 1 juta, kita bisa mendapatkan spek yang rada setara dengan iPhone 6s, Galaxy S6 Edge, dan brandnya juga jelas, Sony, otomatis nggak usah khawatir ini brand-brand Cina atau apa. Tapi kalian itu susah banget dapat dengan kondisi yang sehat, yang fit, itu susah coy. Karena apa? Karena ini adalah HP BM, HP black market, HP gelap-gelapan, HP seludupan kayak gitu. Jadi nggak ada garansinya, terutama kalian mungkin susah eh, cari uang nabung demi HP ini. Setelah beli ternyata kalian dapat yang backdoornya ada lem-lemnya kayak gitu, terus kalian dapat yang lecet, terus kalian dapat yang LCD-nya ngangkat. Itu banyak kasus kayak gitu coy. Dan apalagi kalau kalian mengharapkan yang masih tahan air atau NFC-nya oke, tahan air terutama ya, tahan air itu susah banget di HP ini. Kalian itu harus tahu kalau pressure-nya masih naik. Ya seperti ini yang kalian lihat, pressure naik itu di HP Sony sekarang susah banget bisa di dalam perbandingan itu ya sekitar 10 banding 100 lah. Ya alias untung-untungan kalau beli HP ini bisa dapet yang tahan air, kondisi bagus, mulus like new, dan baterainya masih awet. Itu rada susah. Menurut kalian gimana? Untuk kalian yang beli HP-HP ini bisa sharing dong di kolom komentar. Iya, video kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia S Compact ini di tahun 2020 menurut aku kayak gitu. Itu menurutku, menurut kalian terserah. Sering aja di kolom komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.